wabarakatuh. This meeting is being recorded. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, teman-teman mahasiswa semua, alhamdulillah kita di sesi kali ini kita bertemu di via Zoom, kuliah online. Topik kita di MK Perkembangan Tafsir Nusantara, kita masuk ke topik yang kedua, itu sejarah dan periodisasi perkembangan tafsir Nusantara. Yang dalam hal ini akan dilakukan bedah jurnal oleh Mutiara Rosna. Mutiara Rosna telah mempersiapkan bahan bacaan. Di hadapan kita di layar telah tampil satu artikel jurnal dari dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Ini Dr. Hasani Ahmad Said MA ya. Beliau menerbitkan artikel yang berjudul Mengenal Tafsir Nusantara, melacak mata rantai tafsir dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura hingga Brunei Darussalam. Ya, silakan Mutiara Rosna, dipersilakan untuk membedah artikel ini. Ya, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Sejarah dan Periodisasi Tafsir Nusantara. Yang pertama, pendahuluan. Diskursus penting perihal keagamaan yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia saat ini adalah istilah Islam Nusantara. Meskipun bukan istilah baru, istilah Islam Nusantara kembali mencuat pasca digelarnya acara pembukaan Istighosah jelang Ramadan dalam rangka pembukaan Munas Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal hari Minggu 14 Juni 2015. Sebagaimana yang dikatakan Said Aqillah, Ketua Umum PBNU, NU akan mengawal dan memperjuangkan model Islam Nusantara. Bahkan tema Munas NU yang diusung adalah meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban saya potong Islam sebentar. dan dunia. Rosna, halo? Yes. Baik, sebentar, maaf saya potong. Gimana kalau langsung untuk menghemat waktu ya, kalau metodenya membaca kata per kata, mungkin kita nanti terlalu banyak menghabiskan waktu. Ya, kalau begitu saya pandu ya, langsung ya. Nanti Rosna, saya yakin sudah membaca ini. Kita yang mau kita sasar itu adalah di topik kali ini sesuai tema sejarah dan periodisasi perkembangan tafsir Nusantara. Kira-kira di artikel ini terjawab nggak itu tema itu? Ya, sejarah perkembangan tafsir Nusantara. Langsung aja ke bagian inti itu. Nah, coba di scroll di bagian mana? Langsung kita bahas ke tema itu. Sejarah penafsiran Al-Quran terlalu umum. Oke, konsep konsepnya. Nah, ini konsep saya kira ini teoritis. Kalau sejarahnya ada nggak? Atau periode biasanya dia ditampilkan periode-periode perkembangan ini mata rantai. Tapi boleh baca tadi, coba sebelumnya. Tipologi tafsir penafsiran Al-Quran di Malaysia, gaya dan tipologi tafsir di Nusantara. Oke, ini boleh mata rantai tafsir di Nusantara, coba dibaca. Melacak tradisi awal penafsiran Al-Quran di Nusantara, banyak peneliti seperti Riddle, A.H. Jones, Salman Harun, Azyumardi Azra, Ervan Nurtawab, dan lain-lain menginformasikan bahwa
Sekitar abad ke-18 Masehi telah ditemukan bukti paling awal di Nusantara setelah lebih dari 300 tahun sejak komunitas Muslim Nusantara itu mulai mewujudkan dirinya dalam kekuasaan politik, yaitu di Cambridge yang memuat tafsir surat Al-Kahfi. Kajian Al-Quran dipelopori oleh Abdul Ar-Rauf Al-Sinkili yang menulis kitab dengan berjudul Terjuman Al-Mustafid. Dua karya inilah yang menjadi embrio pijakan penulisan tafsir Al-Quran di Asia Tenggara. Upaya rintisan ini kemudian diikuti oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Munawar Khalil, Bakri, Hasbi Asidiki, Hamka, Haji Saidin Hamidi, dan Bakharudin HS. Kasim Bakri dalam bahasa daerah Yogyakarta. Bishri Mustafa Rembang, R. Muhammad Adnan, Bakri Syahid. Upaya-upaya ini bahkan lebih diseriusi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui proyek penerjemahan. Selanjutnya, asal-usul musyawarah kerja ulama Al-Quran ke-15 penerjemahan. Selanjutnya atas usul pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1989 disempurnakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama bersama Lajnah Pentasih Al-Quran. Langsung ke ini bisa langsung ke nomor 3. Sebentar. Tadi itu menarik ya. Sudah yang mau yang saya masukin ke dalam materi saya yang ini Ustadz, yang satu pengertian Al-Quran di Indonesia, besok ada di Malaysia gitu. Okay. Tentang tradisi. Iya, tadi disampaikan tafsir awal, ya, tafsir awal yang muncul di Nusantara itu, tafsir apa tadi? Terjuman Al-Mustafid ya? Iya, Ustaz. Karya Iya. Abdul Ar-Rauf Sinkili. Karya Abdul Rauf As-Sinkili. Itu di abad keberapa? Abad ke-17. Iya, abad ke-17 itu sudah para peneliti sejauh ini menyatakan bahwa tafsir yang tertua yang muncul di Nusantara itu adalah tafsir Terjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Ya. Dan di masa yang sama itu hanya kelam beberapa tahun saja. Konon tadi juga disebutkan ya, ini juga senada seperti yang ditulis. Sebenarnya saya mau tampilkan juga ini bahan bacaan yang ya kira-kira wajib lah untuk dibaca kalau kita bicara tafsir Nusantara. Salah satunya itu artikel Michael Fenner, itu yang terbit di Studia Islamica, jurnal terindeks Scopus, dan ini sudah cukup lama, terbitnya itu tahun 98. Itu Michael Fenner sudah menyebutkan di dalam artikelnya yang berjudul Notes Towards the History of Quranic Exegesis in Southeast Asia, itu 98 sudah ada yang menuliskan, itu Michael Fenner, dan dia sudah sebutkan bahwa tafsir atau manuskrip tafsir yang paling tua itu pertama sekali justru itu tafsir surah Al-Kahfi. Tafsir surah Al-Kahfi yang manuskripnya itu sekarang justru
tidak di kita, tidak di Nusantara justru, tapi diarsipkan di Universitas Cambridge. Manuskrip ini juga diperkirakan hadir atau lahir di abad ke-17, hampir sejaman. Kemudian di masa yang sama itu juga ada Tarzuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah seorang ulama bahkan mufti di kerajaan Islam di Aceh, ya, hidup di masa Sultanah, menjadi muftinya Sultanah Safiyatuddin Fi'anat Shah. Beliau hidup di masa 2 atau ada yang mengatakan 3 sultanah sekaligus. Dan sampai hari ini alhamdulillah tafsir ini masih bisa kita nikmati khasanah tafsirnya karena masih turun cetak ya. Tapi yang kita sulit untuk mengaksesnya itu adalah tafsir surah Al-Kahfi yang juga berasal dari Aceh ini, karena hanya arsipnya itu dimiliki oleh Universitas Cambridge tadi. Ya. Nah, saya nggak tahu di artikel ini dijelaskan atau tidak sebelumnya. Jadi kalau boleh saya menambahkan, itu kalau kita mengikuti arah periodisasi perkembangan tafsir di dunia Islam, ya, tafsir kalian sudah pelajari di MK yang lain atau MK sebelumnya bahwa penafsiran itu kan sudah dimulai sejak masa Rasulullah, benar ya? Yang mana Iya, Rasulullah benar. sendiri menafsirkan Al-Quran kepada para sahabat. Baru masuk masa sahabat, ya muncul guru-guru Al-Quran seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Di masa tabi'in ada Mujahid, ya kan? Ada siapa namanya Ikrimah Maula Ibn Abbas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di periodisasi perkembangan tafsir di dunia Islam itu dari masa Rasulullah abad pertama Hijriah ataupun tahun berapa 6 Masehi ya, sampai dengan abad ke-15 ya, abad ke-15 Masehi itu dikategorikan sebagai periode klasik ya. Muncul di dunia Islam beberapa karya tafsir yang kecenderungannya adalah bil ma'thur, di antaranya tafsir At-Tabari, ya, Jami'ul Bayan. Nama tafsirnya Jami'ul Bayan fi tafsir ta'wil ayatil Quran. Itu muncul di sekitar tahun 800-an ya, 800-an Masehi maksudnya. Kemudian tafsir berikutnya dan sementara di Nusantara pada saat itu Islam baru berkembang. Teori Islam masuk di Nusantara, ada yang masih ingat? Ada beberapa pendapat ya. Ada Gujarat, teori ya, India. ada teori Gujarat bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari India. Teori abad 13 yang ini mulai banyak ditinggalkan. Ya. Nah, di masa periodisasi perkembangan tafsir di dunia Islam masa klasik, mulai dari abad ke-7 sampai ke-15 di Nusantara, sampai hari ini penelitian tentang tafsir Nusantara menyatakan bahwa belum ditemukan kitab tafsir di Nusantara di periode klasik perkembangan tafsir di dunia Islam itu abad 7 sampai 15 ya. Tapi bukan berarti pengkajian terhadap Al-Quran itu tidak ada. Cuman karya tafsir yang seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lainnya itu yang sudah dikodifikasi dalam bentuk karya tertulis ya itu belum ditemukan. Tapi pengkajian Al-Quran ya tentu sudah ada seiring dengan dakwah Islam masuk ke Nusantara. Para
Wali Songo atau orang-orang yang awal mendakwahkan Islam, ya. Apakah itu teori Arab bahwa menyatakan Islam masuk sudah sejak dari masa awal kelahiran Islam, seperti yang diyakini oleh Buya Hamka dan beberapa pakar teori Arab, ya kan? Kita sudah menyaksikan bahwa beberapa bukti bahwa Islam itu datang lebih awal di masa awal kelahiran Islam itu, seperti ada batu-batu nisan yang ditemukan, ya kan, beberapa bukti lainnya itu yang menyatakan memperkuat bahwa Islam sudah hadir di Nusantara sejak di masa awal kelahiran Islam itu. Ya, tentu seiring Islam masuk itu, tentu pengkajian tafsir bil lisan, tapi tafsir oral itu eh, kemungkinan besar sudah ada. Tapi berwujud sebuah karya dalam bentuk karya tafsir itu memang belum ditemukan di periodisasi klasik itu. Baru kemudian periodisasi perkembangan tafsir di dunia Islam masuk ke masa pertengahan di abad 15, 16, 17. Nah, itu masa pertengahan. Nah, barulah di periodisasi pertengahan ini di Nusantara hadir tafsir yang tadi kita sebutkan, tafsir surah Al-Kahfi itu, yaitu hanya satu surah tapi yang komplit menafsirkan Al-Qur'an itu yang tadi yang berulang kita sebutkan, Tarjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, barulah di periodisasi pertengahan itu mulai ada ulama Nusantara yang menuliskan karya tafsir. Nah, detailnya nanti Tarjuman Al-Mustafid di topik berikutnya akan kita bahas ya. Nah, baru nanti di abad 18-19 ya, menjelang 20 itu periodisasi premodern. Premodern sebelum modern. Nah, mungkin ada penjelasannya nanti di sini. Coba kita pending dulu, kita coba lanjutkan pembacaan di artikel ini. Coba di scroll lagi, Rosna. Nah, maaf, sebentar sebelum di scroll. Ini yang disebutkan tadi, ya kan? Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ini masa pertengahan ya. Dua Yang karya. mana, Ustaz? Dikecilin lagi. Nah, mulai dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Munawir Khalil, Hasan Bandung, Mahmud Yunus, Umar Bakri, Hasbi As-Siddiqi. Nah, ini jauh sekali jaraknya antara tafsir surah Al-Kahfi dan Tarjuman Al-Mustafid Syekh Abdul Rauf As-Singkili di abad 17. Ini berjarak cukup jauh sampai dengan hadirnya karya tafsir Nusantara Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa nama karya tafsirnya? Marah Labid. Ini tahun 1800-an menjelang masuk abad ke-20, 1880-an sekian ini. Nah, baru muncul lagi karya tafsir yang lengkap oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Nusantara berasal dari Banten yang mengajar di kota suci Makkah. Dan beliau tafsirnya itu berbahasa Arab. Nah, cukup jauh dari abad 17 sampai ketemu lagi di abad 19. Nah, mengapa demikian? Banyak faktor ya, banyak faktor. Ya, termasuk salah satu faktornya adalah masuknya di abad ke-16 itu apa? Penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Ini diyakini sebagai salah satu faktor mandeknya kelahiran karya tafsir di Nusantara. Faktor lainnya juga diyakini oleh para pakar bahwa
keadaan masyarakat umat Islam di Nusantara saat itu yang memang belum bisa berkonsentrasi terhadap keilmuan tafsir, ya. Pada masa-masa ini antara abad 17 sampai 19 itu, ya, para ulama pun berkonsentrasi pada cabang ilmu keislaman lainnya seperti fikih dan tasawuf biasanya. Maka bermunculan itu karya fikih seperti Sabilul Muhtadin, karya Syekh Arsad Al-Banjari, ya, yang sampai sekarang di Aceh itu masih banyak yang mengkaji, ya, di dayah-dayah, di masjid-masjid Sabilul Muhtadin. Mungkin sebagian kalian sudah pernah mengaji, itu fikih, ditulis dalam aksara Arab Jawi. Ya. Di karya tasawuf, ya, di Aceh juga masih muncul di masa-masa itu kitab Syarus Salikin, misalnya salah satu contohnya karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbangi. Karya tasawuf fikih itu yang muncul di masa-masa itu, ya. Dan walaupun di karya-karya itu tetap para ulama, ya, para pengarang karya-karya fikih dan tasawuf itu pasti ada membahas ayat Al-Qur'an. Maka di masa-masa itu meleburlah pengkajian tafsir ayat itu di dalam karya fikih, tasawuf dan lainnya. Tapi yang khusus seperti Tarjuman Al-Mustafid membahas tafsir lengkap Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ada di masa-masa antara 17 sampai akhir 19. Baru di akhir 19 itu muncul Syekh Nawawi Al-Bantani membuat karya tafsir Marah Labid. Munawar Khalil udah masuk abad 20, Hasan Bandung juga awal abad 20, Mahmud Yunus juga, Umar Bakri, Hasbi As-Siddiqi dari Aceh juga abad ke-20, Hamka apalagi, ya, dan seterusnya sampai nanti masa kontemporer, ya kan, ataupun modern akhir itu di tahun Profesor Dr. Quraisy Shihab, ya, menulis tafsir Al-Misbah dan seterusnya hingga hari ini. Nah, ini Howard Federspiel itu dalam eh, bukunya Popular Indonesian Literature, ya, itu membagi lagi masa modern itu. Jadi di dalam bukunya Popular Indonesian Literature of the Quran itu Federspiel membagi lagi masa modern itu ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga karya tafsir di masa modern. Nanti Ketiga. silahkan generasi ketiga, ya. Silakan dibaca karya Howard Federspiel ini. Ini buku-buku wajib untuk membahas karya tafsir di Nusantara itu, ya. Tadi Michael Fenner, Howard Federspiel, ya, kemudian Riddle ini ahli termasuklah ini tafsir Nusantara, kemudian sejarah Indonesia. Ini silahkan didalami, ya, karena almarhum Allahyarham Pak Azumardi Azra ini punya karya jaringan ulama Nusantara, ini juga referensi yang mesti dibaca di MK Sejarah Perkembangan Tafsir Nusantara, ya. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan. Ya, kita masih ada waktu atau tidak ini? Ada lagi yang mau disampaikan, Rosna, dari hasil pembacaan atas artikel Ada Pak Ustaz, Hasani Ahmad Said tapi ini? Silakan. rangkuman dari yang 3 PDF yang saya kirim ke Drive itu Ustaz. Iya, boleh. Silakan teman-teman, artikel yang sudah dibedah ataupun artikel lain yang belum sempat dibedah yang ada di Drive itu dibaca-baca, ya. Nah, dibaca-baca. Mungkin nanti kita punya kesempatan yang lebih panjang untuk mendiskusikan. Tapi untuk di sesi kali ini, di Zoom ini, waktu juga terbatas, ya, tinggal 4 menit. Mungkin nanti kita cukupkan. Atau coba scroll lagi, Rosna, ke bawah. Yang ini Ustaz, Halaman selanjutnya. penafsiran Al-Quran di Indonesia. Oh, ini penafsiran Al-Quran di Indonesia. Oke, coba silahkan. Coba silahkan dibaca. Yang penafsiran Al-Quran di Indonesia, Ustaz. Iya.
Indonesia menjadi bagian penting dari munculnya penafsiran di bumi Nusantara. Bagaimana tidak, lahirnya Tarjuman Rosna, Al-Mustafid mohon maaf. karya Abdul Rauf Rosna kan sudah baca ini. Bagian ini apa informasi yang bisa didapat? yang sudah saya dapat. Ini 48 tafsir ini. Pertama kali penafsiran Al-Quran itu yaitu kitab Tarjuman Al-Mustafid yang saya dapatkan informasinya Ustadz tentang kitab ini. Itu adalah kitab pertama karena sebelum karya terjemahan atau sesudahnya belum ada yang bisa menafsirkan, yang mampu menafsirkan lengkap sebanyak 30 juz. Oke, itu sudah kita bahas. Yang lain, info yang lain? Yang 3 generasi juga tadi yang udah Ustadz bahas juga. Yang udah saya sampaikan ya, itu ada di karyanya. Iya. Itu pembagian Howard and Federspiel itu ya. Iya. Itu ada juga di PDF yang saya kirim Ustadz. Dan di sini juga disebutkan Federspiel, seorang peneliti tafsir Indonesia, memaparkan paling tidak ada 48 tafsir yang ditelaahnya. Nah, beliau ini tahun, kalau tak salah ingat saya, tahun 98 itu sudah keliling Indonesia. Beliau sampai ke Medan, ke IAIN Medan. Beliau di Jakarta, ke UIN Jakarta, ya, untuk meneliti tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, tafsir-tafsir yang populer yang ada di Indonesia. Ada lagi? Halaman setelahnya apa? Ustaz, corak penafsiran di Indonesia. Halaman selanjutnya penafsiran di Malaysia. Oh, di Malaysia ya. Ya, kita cukupkan saja kalau begitu. Saya kira untuk topik kali ini, sejarah dan periodisasi perkembangan tafsir Nusantara, sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri, berhubung waktu juga sudah habis ya. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.